Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sanitasi Makanan, Gizi Masyarakat, dan Mencermati Gizi Baik, Awal Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Anda Gilang Karenina Fikia, yang kedua, Jihan Rizky Salsabila, yang ketiga, ada saya, Hilda Nurfauzia, dan yang terakhir ada Hovianida Nurrahma. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sanitasi makanan. Sanitasi makanan, menurut Prabu 2008, sanitasi makanan adalah suatu usaha pencegahan yang memfokuskan pada kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman bebas dari bahaya yang beresiko mengganggu kesehatan, dimulai dari sebelum makanan dan minuman diproduksi sampai makanan dan minuman sudah siap dikonsumsi oleh konsumen. Next, tujuan sanitasi makanan yang pertama menjamin keamanan dan kebersihan makanan, yang kedua mencegah penularan penyakit, yang ketiga mencegah peredaran makanan yang terkontaminasi dan merugikan masyarakat, dan yang terakhir mengurangi tingkatan kerusakan atau pembusukan pada makanan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Gilang tentang gizi masyarakat. Untuk Gilang dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi masyarakat. Nah, adapun gizi masyarakat itu meliputi program promosi kesehatan, inisiatif kebijakan dan legislatif, pencegahan primer dan sekunder, dan kesehatan di seluruh rentang hidup. Nah, next. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seseorang, yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampungan air atau limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, di banyak negara yang secara ekonomis kurang berkembang, sebagian besar penduduknya berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi, dan pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. Nah, kualitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh. Kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh dengan segala fungsinya. Yang kedua adalah faktor sosial budaya. Indikator masalah gizi dan sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah cerai rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit kurang gizi. Yang keempat ada faktor biologis atau keturunan. Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak dengan keadaan gizi. Sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Yang keempat adalah faktor religi. Nah, dalam religi atau kepercayaan juga berperan dalam status gizi masyarakat. Contohnya seperti tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok tertentu yang sebenarnya itu bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Nah, terus di balik faktor-faktor tersebut juga memiliki fungsi zat gizi. Next. Nah, fungsi zat gizi yang pertama itu sebagai sumber energi, yang kedua memperbaiki sel rusak, yang ketiga sebagai sumber pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat sebagai mempertahankan fungsi pada organ tubuh, yang kelima menjaga keseimbangan pada metabolisme, yang keenam pengatur dan pendukung dari proses metabolisme, dan yang ketujuh membentuk sel pada jaringan tubuh. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Gilang atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan tentang akibat gizi yang salah. Untuk Jihan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, akibat gizi yang salah.
Gizi yang salah berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia. Produktivitas pekerjaan yang disiksa atau mendapat tekanan akan memberikan hasil yang lebih rendah bila dibandingkan dengan keadaan yang diurus dengan baik. Dalam artian, diberikan makanan yang bergizi cukup baik. Dampak relatif yang ditimbulkan oleh gizi salah ialah melemahkan daya tahan terhadap penyakit yang biasanya tidak mematikan. Dan perbaikan gizi adalah suatu faktor utama yang membantu meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Status gizi juga berhubungan langsung dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk penyembuhan setelah menderita infeksi, luka, dan operasi yang berat. Selanjutnya, cara perbaikan gizi. Pengaturan makanan adalah upaya untuk meningkatkan status gizi, antara lain menambah berat badan dan meningkatkan kadar HB. Berikut adalah pengaturan makanan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi. Yang pertama, kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Kedua, susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, menu disesuaikan dengan pola makan. Keempat, peningkatan kadar HB dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber makanan nabati. Kelima, selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang hijau, sawo kecik, sukun, dan lainnya. Lalu, mencermati gizi bayi. Bayi atau anak balita yang kekurangan gizi sangat rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi, termasuk diare dan infeksi saluran akut, utamanya pneumonia. Kekurangan zat-zat gizi pada makanan bayi dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Di samping itu, bayi menjadi lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan selanjutnya bahkan dapat mengakibatkan kematian bayi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bayi sangat perlu mendapat perhatian yang serius. Gizi untuk bayi yang paling sempurna dan paling murah bagi bayi yaitu ASI. Manfaat ASI saat ini sudah tidak dapat diragukan lagi dan pemerintah juga telah menggalakkan pemberian ASI secara eksklusif. Namun setelah sekurang-kurangnya bayi berumur di atas 4 bulan, untuk memenuhi kebutuhan makanan zat gizi, bayi biasanya diberikan susu formula atau makanan tambahan. Pentingnya gizi bagi bayi. Bayi memerlukan gizi makanan yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Dalam keadaan gizi yang baik, tubuh mempunyai cukup kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi. Jika keadaan gizi menjadi buruk, maka reaksi kekebalan tubuh akan menurun yang berarti kemampuan tubuh mempertahankan diri terhadap serangan infeksi menjadi turun. Oleh sebab itu, setiap bentuk gangguan gizi, sekalipun dengan gejala defisiensi yang ringan, merupakan pertanda awal dari terganggunya kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Banyak para ahli masyarakat menekankan pentingnya gizi sebagai salah satu upaya untuk menurunkan AKB atau angka kematian bayi dan anak, serta meningkatkan mutu hidup. Dengan kata lain, dalam kebijaksanaan pengembangan kesehatan, ragam gizi diakui sebagai salah satu penyebab pentingnya tinggi mobilitas dan mortalitas bayi di Indonesia khususnya, dan negara-negara berkembang pada umumnya. Lalu, makanan tambahan. Pentingnya makanan tambahan yang pertama, untuk melengkapi zat-zat gizi yang kurang terdapat dalam ASI. Kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. Ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Keempat, melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jihan atas pemaparan materinya. Materi terakhir akan dibacakan oleh Hovianida tentang makanan tambahan. Untuk Hovianida dipersilahkan. Next. Awal kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat merupakan menurut Winslow adalah ilmu atau seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan meningkatkan efisiensi hidup masyarakat yang terkoordinasi untuk
perbaikan kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit menular, melakukan pendidikan kesehatan untuk masyarakat atau perorangan, pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis, dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Next. Sejarah kesehatan masyarakat. Berdasarkan cerita mitos Yunani Asklepios dan Hygieia, muncul dua aliran atau pendekatan dalam penanganan masalah-masalah kesehatan, yaitu Asklepios cenderung menunggu terjadinya penyakit, oleh karena itu kelompok ini dikenal menggunakan pendekatan kuratif atau pengobatan. Hygieia cenderung melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit, preventif, dan meningkatkan kesehatan promotif sebelum terjadinya penyakit. Next. Perkembangan kesehatan masyarakat. Periode yang pertama, periode sebelum ilmu pengetahuan. Masyarakat belum terlalu memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupannya. Yang kedua, periode ilmu pengetahuan. Periode ini masalah penyakit merupakan masalah yang kompleks. Sehingga jika pada periode sebelum ilmu pengetahuan belum ditemukan pemecahan masalah, pada periode ini mulai ditemukan penyebab-penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah. Ini dibuktikan Louis Pasteur menemukan vaksin pencegah cacar. Next. Yang terakhir, 7 pilar kesehatan masyarakat. Yang pertama, epidemiologi. Yang kedua, biostatistik atau statistik kesehatan. Yang ketiga, kesehatan lingkungan. Yang keempat, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Yang kelima, administrasi kesehatan masyarakat. Yang keenam, gizi masyarakat. Dan yang terakhir, kesehatan kerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hovianida atas pemaparan materinya. Nah, setelah tadi beberapa pemaparan materi, jika ada pertanyaan bisa langsung diskusi di Elena. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.